Salam saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Kembali lagi di channel Share, dan firman Tuhan yang kami bagikan bagi kita di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16. Demikianlah firman Allah. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat dosa. Tema kecil adalah dalam pertobatan ada pengampunan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya yakin bahwa semua manusia yang ada di permukaan bumi ini pasti mengalami yang namanya masalah. Ya, baik itu masalah pekerjaan, baik itu masalah finansial, ya, ekonomi, keuangan, masalah keluarga, masalah studi bagi mereka yang saat ini dalam proses studi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tetapi saudara-saudara, masalah-masalah yang dialami oleh manusia pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Tetapi yang harus kita garis bawahi adalah masalah selesai atau tidaknya. Ya, kita harus garis bawahi bahwa ujung-ujungnya juga akan berakhir saat kematian menjemput setiap kita. Namun ada satu masalah yang sebenarnya kita harus pikirkan dengan serius. Ya. Kita harus pikirkan dengan serius. Ya, karena ini masalah terbesar dalam hidup kita, seluruh umat manusia. Ya. Dan masalah tersebut, saudara, akan terus membawa sampai kematian kekal. Ya. Karena tidak semua orang menyadari dan memahami bahwa setelah kematian masih ada yang namanya kekekalan. Masih ada namanya kekekalan. Artinya di sini adalah masih ada hidup kekal dan kematian kekal, atau ya neraka. Ya. Masalah apa itu, saudara-saudara? Masalah itu adalah dosa. Firman Tuhan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Sebab dosalah yang akan membawa manusia dari kematian kepada kebinasaan kekal. Tapi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mengatakan, ya, masalah terbesar ini, saudara, atau masalah dosa ini, saudara, hanya dapat diselesaikan oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya. Makanya firman Tuhan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, beroleh hidup yang kekal. Nah, sebagai orang yang percaya, mestinya kita terus patut sangat bersyukur. Kita terus patut berterima kasih. Kita terus patut berbahagia, saudara-saudara, bersukacita. Bukan karena hal-hal yang sifatnya materi, bukan karena hal-hal yang sifatnya fana, yang begitu kita nikmati di bumi ini.
tapi karena anugerah keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saya dan saudara, dan juga dosa-dosa kita diampuninya. Saudara, kalau bukan karena salib Kristus, kita ini adalah orang-orang yang pantas dimurkai dan menerima hukuman dari Tuhan. Tetapi sekali lagi, oleh karena kasih-Nya bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya, sehingga melalui salibnya kita dilayakan dapat hidup dalam kemuliaan dan kuasa-Nya. Dan terlebih saudara, kita beroleh jaminan keselamatan kekal atau surga. Berbahagia saudara dan saya kepada Yesus Kristus. Firman Tuhan Yohanes 14 ayat 6. Ini perkataan Yesus kepada murid-muridnya dan juga kepada orang-orang yang saat itu mengikutinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui aku. Artinya di sini saudara-saudara, hanyalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, yang menikmati kehidupan yang kekal. Makanya di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yang olehnya kita diselamatkan. Oleh karena itu Rasul Paulus memperingatkan setiap kita yang percaya untuk terus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar. Mengerjakan keselamatan dengan takut dan getar artinya di sini saudara-saudara, kita terus hidup dalam pertobatan setiap saat dan waktu, setiap hari, dan itu akan terus menerus di dalam kehidupan kita. Kita harus jujur pada diri kita bahwasanya masih banyak hal-hal yang masih terikat dengan hidup ini. Dan saya yakin itu bukan secara otomatis lepas. Tetapi dengan kita terus datang kepada Tuhan, Tuhan pasti menuntun, menolong, memampukan kita. Mungkin ada di antara saudara dan juga termasuk saya berkata kehidupanku sangat buruk dan dosaku tak terbilang karena banyaknya. Mungkinkah Tuhan mau mengampuni aku dan menerima aku? Saudara-saudara yang terkasih, Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Firman Tuhan mengatakan bukan mencari orang yang benar, tetapi Yesus datang untuk mencari mereka yang hilang. Siapa yang hilang saudara-saudara? Kita ini orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan Yesaya pasal 1 ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermici, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosa kita akan diampuni jika kita mau mengakuinya dengan jujur. Dosa kita diampuni, saudara-saudara, jika kita terus benar-benar hidup dalam pertobatan. Ya, jika kita hidup benar-benar dalam pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi kita sangat bersyukur karena semua oleh karena kasih-Nya. Tinggal kembali kepada kita setiap pribadi. Ya, sekali lagi, dalam pertobatan kita ada pengampunan Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari terus kerjakan keselamatanmu dengan takut dan getar. Tuhan memberkati. Amin.